Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen sebagai penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Luksmawe, Kota Luksmawe, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sultanah Nahrasiah Luksmawe. Dengan nomor induk mahasiswa 2025610035 pada hari Selasa 7 Oktober 2025 dengan judul menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad menggunakan metode discovery based learning. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana, udah siap belajar? Ya. Baik. Berarti kalau sudah siap belajar, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini biar belajarnya berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Itu akan dipimpin oleh seperti biasa ketua kelas Budiman, sekalian dengan pembacaan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kepada Budiman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa Kenapa tidak hadir? Sakit atau gimana keterangannya? Sakit. Ini Ibu panggil satu-satu ya. Coba didengar di sound nanti. Ini Bindah Sari, Adila Huzaina, Safa As-Safia, Alia Munafati, Anissa Rahman, Syifatul Nisa, Amanda Nabila, Zaid Fatih, Budiman Fahri, Muhammad Awu. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita masuk materi untuk rasa nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia.
hati, ada cabang dengan lisan, dan ada cabang dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berarti di sini ada 5 poinnya, ya, yang kita pelajari. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu yang menjadi tujuan daripada kita. Yang kedua, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, semuanya lihat dulu, lihat dari gambar yang ada di papan, ya. Di sini coba diperhatikan, di sini ada 6 gambar, ya. 6 gambar. Jadi dari masing-masing gambar itu dilihat, diperhatikan, ya. Pesan moral apa yang dapat kalian ambil dari gambar tersebut? Ya, coba dilihat dulu, diperhatikan, amati, ya. Kemudian tuliskan pesan-pesan moral untuk setiap gambar tersebut. Ayo, dilihat, diamati, pesan moral apa? Ayo, kelompok 1. Itu gambar yang kelima. Gambar yang kelima. Pria gemuk dengan uang. Pria gemuk Dengan uang. Pria gemuk dengan uangnya. Pria gemuk itu merasa uangnya itu banyak, jadi dia berfoya-foya, menghambur-hamburkan, ya, seolah-olah uang itu mudah untuk dia dapatkan. Ayo yang mulai, kelompok lain mana? Gambar apa yang tak bisa kalian tangkap? Gambar 3. Gambar 3 apa? Pesan moral dari gambar 3. Hati-hati dengan kekayaan yang berlebihan bisa membuat lupa diri dan menjerumus dalam tekanan duniawi. Ya, gambarnya gambar apa itu? Yang nomor 3. Dia tidur dengan uang. Dia tidur Orang dengan dikelilingi uang. orang yang dikelilingi oleh uang. Oke, selanjutnya itu ada larangan untuk berfoya-foya. Itu ada israf dan taksir. Israf itu diulang dalam Al-Quran itu ada 23 kali, sedangkan taksir itu diulang 3 kali dalam Al-Quran. Makna daripada israf itu adalah berlebih-lebihan, berlebih-lebihan, ya. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan tidak seimbang, maka itu tidak berkah dan dilarang dalam agama. Sangat dilarang sesuatu yang berlebih-lebihan. Selanjutnya itu tafsir. Kalau tafsir itu seperti tadi, ini adalah pengertian daripada foya-foya, ya. Israf dan tafsir ini pengertian daripada foya-foya. Kalau tafsir adalah perilaku yang menghamburkan uang, bukan karena Allah. Itu dia. Contoh daripada dia itu bersedekah, ya, bersedekah dengan cara berfoto.
karena Allah. Itu dikatakan di sum'a. Kalau ria itu memperlihatkan, kalau sum'a itu memperdengarkan. Dia berdua itu nggak beda jauh ya, antara ria dan sum'a, dekat-dekatan dia. Kalau ria itu memperlihatkan, sum'a memperdengarkan. Selanjutnya takabur ya. Selanjutnya takabur. Takabur itu membanggakan diri. Takabur dapat diartikan sebagai sifat sombong. Itu adalah takabur. Ya. Orang takabur itu melihat dirinya sendiri lebih besar atau lebih sempurna daripada orang lain. Selanjutnya itu hasad. Hasad adalah bagian perilaku tercela yang sangat dibenci oleh Allah. Karena orang hasad ini tidak bisa melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu hasad. Dia merasa iri, dengki dengan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Itu yang dikatakan dengan hasad. Oke, baik. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, di sini minggu kemarin kan sudah dibagi kelompok. Jadi nanti LKPD-nya Ibu bagi per kelompok. Satu kelompok satu LKPD dengan materi yang berbeda. Ya, nanti sesudah dibuat LKPD-nya, kalian maju ke depan presentasi daripada LKPD tersebut. Tolong dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan, lebih kurang 20 menit. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, kita ice breathing dulu ya, biar lebih semangat. Ayo, kita ice breathing dulu. Di sini kita ice breathingnya tepuk ya, seperti biasa. 1, 2, 3, tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap bekerja. Oke. Ini ada LKPD-nya. Tolong dikerjakan. Ini kelompok semua mana? Kami. Ya, ditulis lagi. Ditulis di situ. Berarti di sini cara kerjanya adalah menulis definisi, ya. Definisi daripada yang tadi itu ada takabur, ada hasad, ada ria, dan ada sum'a. Di situ dibuat definisinya, dalil, perilaku dan dampak negatif daripada materi tersebut. Oke? Itu seperti dalilnya bisa dilihat di Al-Quran yang sudah kalian sudah disediakan. Oke, selamat bekerja. Yang tidak kurang, yang tidak bisa dipahami, yang tidak dimengerti, itu boleh ditanyakan lagi juga. Ayo, saya semua kelompok 2. Dia kelompok 1 ya. Di sini hasad berarti kelompok 4, itu takabur kelompok 3. Oke, dikerjakan di kerjasama yang baik,
hasil daripada kerja kelompok kalian tentang materi yang sudah dibagikan tadi. Berarti yang pertama tampil itu ada kelompok 1. Nanti semua anggota kelompok itu harus aktif. Berarti harus bisa memberikan materi kepada kawannya, ya, kepada kawan yang lain. Nanti kalau sudah dikasih materinya, yang lain boleh menanyakan tentang materi yang ditampilkan oleh kawan depan. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Di bawah itu LKPD-nya dipresentasikan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Barang-barang depan saya diambil dan saya mewakili. Saya Sapa Sakira. Kami lanjutkan saya hasil dari kerja kelompok kami. Definisi ia secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan adapun secara istilahnya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Definisi ia secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan adapun secara istilahnya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Dalil tentang dia akan dibacakan oleh Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22 ayat 264 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذين ينفقون ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Contoh yang mulia, bersedekah dengan niat agar orang
Karim melakukan ibadah umroh atau haji beberapa kali hanya untuk pamit. Baik, buat kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Satu, boleh ditanyakan apa yang tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh kawan kalian di depan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, boleh, silakan. Apa ciri-ciri daripada ria? Enggak kedengaran. Coba bisa diulang lagi dengan suara yang lebih besar. Ya, kondisikan suaranya bisa agar kawan bisa mendengar apa itu ciri-ciri daripada ria. Bilangnya keberkahan, dimulai bersifat buruk baik, menimbulkan kesulitan dan perpisahan. Selanjutnya awal ibadah mengajarkan Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah bertanya dan kami juga telah menjawab. Baik, kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang dikasih di KPD ya sudah mengerjakannya, sudah mempresentasikan di depan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali untuk hari ini. Jadi sebelum karena tadi sudah mengerjakan KPD, sekarang kita lakukan lagi ice breaking-nya ya. Ibu lihat kalian sudah agak lesu, biar lebih semangat lagi ya. Biar lebih semangat lagi kita lakukan ice breaking ya. Di sini Ibu melakukan ice breaking berarti kalau Ibu bilang sakit berarti pegangnya di perut. Kalau Ibu pegang sikut ya, itu berarti pegangnya sikut. Kalau Ibu pegang, Ibu bilang sikat berarti ambil. Oke, bisa dipahami. Taruh satu meja atau satu kelompok, satu pulpen di atas, di tengahnya ya. Di tengahnya ditaruh satu pulpen satu. Udah. Nah, sekarang kalian boleh bangun biar ada semangat lagi. Bangun, ayo bangun. Nah, bangun berarti kalau Ibu bilang sikut, itu pegangnya sikut. Kalau Ibu bilang sakit, itu pegangnya di perut. Kalau Ibu bilang sikat, baru ambil pulpen. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, dimulai. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Ya, sikut. Sakit. Sikut. Sekarang sakit. Sikat.
mudah memahami daripada materi tadi. Satu kelompok, satu edukasi nanti dikumpulkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sempurna. Oke, ini materinya dikerjakan dengan silakan. Tugas waktu mana Pak? Dijawab, dibaca soalnya, dijawab. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Dibaca. Terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, silakan. Istilahnya, foya-foya adalah menunjukkan harta atau kesenangan secara berlebihan. Ria adalah melakukan amal kebaikan dengan tujuan pamer atau pujian dari orang lain. Sum'ah adalah menceritakan amal kebaikan yang telah dilakukan dengan tujuan agar dikenal atau dihormati orang lain. Takabur adalah merasa diri lebih baik dari orang lain dan merendahkan orang lain. Hasad adalah merasa iri atau dengki terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain. Ya, itu kesimpulan yang diambil oleh teman kalian. Oke, beri tepuk tangan. Jadi, foya-foya itu adalah menghamburkan jiwa. Kalau ria itu mempamerkan, ya, apa yang kita miliki. Misalnya, seperti tadi Ibu bilang, bersedekah itu pamer pada orang lain bukan karena Allah, ya. Bersedekah cuma ingin memperlihatkan kepada orang lain. Kalau sum'ah, seperti tadi, sum'ah itu adalah memperdengarkan kebaikan yang dia lakukan. Tetapi kebaikan itu bukan karena Allah, tetapi karena hanya ingin diberi pujian oleh orang lain. Itu definisi daripada sum'ah. Kalau takabur itu adalah merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat daripada orang lain. Akulah, ya, akulah yang lebih hebat, akulah yang lebih pintar. Itu bisa kita pahami dengan makna takabur, ya. Mudah-mudahan anak ibu tidak ada yang merasa seperti itu. Yang kelima itu ada hasad. Kalau hasad itu sama dengan iri dan dengki. Dia tidak suka melihat nikmat yang orang lain miliki, ya. Orang lain miliki dia tidak senang. Dia merasa gelisah kenapa dia mempunyai kelebihan, mengapa dia pintar, mengapa dia punya banyak uang, mengapa orang-orang lain dengan dia. Pokoknya segala kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, dia itu iri, dengki. Itu adalah orang yang mempunyai sifat hasad. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan anak ibu semua, khususnya di kelas ini, ya, yang sudah belajar materi ini, ibu harapkan tidak ada yang memiliki sifat tersebut. Dijauhi dari segala akhlak yang tercela. Amin. Amin. Ya Allah. Selanjutnya berarti ibu ingin menanyakan, ya, apakah yang kalian rasakan hari ini, apakah kalian senang belajar hari ini? Jelas kalau memang kalian merasa senang, ya. Adakah hal yang menarik yang kalian temukan hari ini dari materi tersebut? Ada. Misalnya apa? Contohnya? Yang dibaca tadi. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini kalian bisa
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu menjauhi dari sifat-sifat yang tercela, tidak pernah dengki kepada orang lain, tidak pernah sirik kepada orang lain, dan tidak melakukan segala sesuatu amal kebaikan bukan karena Allah. Ya, itu yang Ibu harapkan untuk pertemuan kali ini. Berarti kalian bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, waktunya ya, materinya juga sudah habis. Sebelum kita tutup, berarti di sini kita berdoa. Ya. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan Budiman pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.